Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada hari ini kita mau membahas antrakol atau diten. Nah, mana yang lebih bagus? Bolehkah antrakol dan diten ini dicampur sewaktu pemakaian? Nah, sebelum itu kita mau bahas dulu persamaan dan perbedaan antrakol 70 WP dan diten M4580 WP. Sebelum Anda menyaksikan lebih lanjut video ini, tolong diklik tombol subscribe dan like video ini ya teman-teman. Nah, kita bahas dulu persamaan dan perbedaan antrakol 70 WP dan diten M4580 WP. Antrakol dan diten ini adalah dua jenis merek dagang fungisida yang sudah lama dikenal oleh masyarakat. Kalau Anda petani, Anda pasti tahu kedua merek ini. Nah, kedua jenis ini antrakol dan diten fungsinya sama, yaitu untuk mengendalikan penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh jamur. Bahan aktif fungisida antrakol 70 WP adalah propinep 70%, sedangkan diten M4580 WP bahan aktifnya adalah mancozeb 80%. Nah, fungisida antrakol ini bermanfaat untuk mengendalikan penyakit bercak daun, busuk hitam, embun tepung, bercak ungu, antraknosa, cacar daun, bulai jagung, karat daun, busuk daun, karat putih, mopok, rebah semai, busuk pangkal batang, busuk kaki rebah batang. Nah, sedangkan untuk fungisida diten M45, manfaatnya untuk mengendalikan antraknosa, busuk daun, busuk buah, bercak daun, bercak ungu, cacar daun, gugur daun, mopok, busuk batang, dan karat daun. Nah, mari kita mengenal golongan bahan aktif antrakol dan diten M45. Antrakol dan diten adalah dua jenis fungisida yang berbeda dari segi merek dagang dan bahan aktifnya. Nah, jadi mereknya berbeda, bahan aktifnya berbeda. Jadi antrakol ini bahan aktifnya profinep, sedangkan diten adalah mancozeb. Nah, bahan aktif fungisida profinep dan mancozeb ini dia termasuk dalam golongan ditiokarbamat yang cara kerjanya itu secara kontak. Dia secara kontak ya teman-teman, bukan sistemik. Nah, jadi kedua jenis bahan aktif tersebut bekerja, cara kerjanya sama karena mereka satu golongan ya. Nah, untuk kode cara kerja bahan aktif fungisida golongan ditiokarbamat adalah M3 dengan cara kerja kontak pada banyak target. Nah, umumnya dianggap sebagai kelompok fungisida dengan resiko rendah tanpa ada tanda-tanda resistensi. Tidak ada resistensi silang antara anggota kelompok M1 sampai M9. Berikutnya, bolehkah antrakol dan diten M45 dicampur? Nah, garis besar dalam mencampur dua jenis atau lebih fungisida berpedoman pada tiga hal, yaitu satu, bahan aktif, yang kedua, golongan bahan aktif, dan ketiga, cara kerja bahan aktif. Nah, fungisida dengan bahan aktif yang sama tidak boleh dicampur. Fungisida dengan bahan aktif berbeda tetapi golongan sama tidak boleh dicampur. Fungisida dengan bahan aktif berbeda, golongan bahan aktif beda, tetapi cara kerjanya sama, tidak boleh dicampur. Artinya, fungisida yang boleh dicampur adalah fungisida dengan bahan aktif berbeda. Golongan berbeda dan cara kerjanya berbeda. Lalu apakah antrakol 75 WP dan diten ini boleh dicampur dalam sekali aplikasi? Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa bahan aktif antrakol dan diten berbeda tetapi satu golongan dengan cara yang sama. Jadi antrakol dan diten tidak boleh dicampur. Nah, jadi berikutnya yang pasti sudah ditunggu-tunggu, mana yang lebih bagus, antrakol atau diten? Nah, ini nggak bisa dibandingkan secara kualitas ya, karena keduanya sama-sama bagus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi saya pribadi untuk ketanaman sayur-sayuran seperti kol bunga, brokoli, atau selada, saya lebih suka menggunakan antrakol. Tapi untuk di tanaman seperti tomat dan mungkin kentang, itu saya lebih suka pakai diten ya. Jadi antrakol juga mengandung zinc-nya. Dia jadi ada kandungan zinc-nya itu cukup bagus. Jadi mana yang lebih bagus? Silahkan teman-teman praktekkan di lapangan karena ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share video ini jika Anda merasa berguna.
Dan jangan lupa komen di bawah video apa yang Anda inginkan pada episode berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali Sobat Tani.